Intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Insya Allah kalian baik-baik saja dan selalu berada di lindungan Allah Ta'ala. Jangan lupa ya, di masa pandemi ini kalian harus tetap rajin berolahraga di rumah dan juga makan makanan yang bergizi. Kalau keluar juga pakai masker jika memang dibutuhkan. Baik, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Coba kalian perhatikan di gambar berikut, yang mana sih putik dan yang mana benang sari. Paham ya? Dan selanjutnya proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang pertama, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Yang kedua, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Dan yang ketiga, pembuahan menghasilkan zigot. Dan yang keempat, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Yang kelima, biji berada di dalam buah. Yang keenam, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan yang ketujuh, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Itulah proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Selanjutnya macam-macam penyerbukan tumbuhan. Di situ ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Sedangkan penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Sedangkan penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Itulah macam-macam penyerbukan tumbuhan. Paham ya? Penyerbukan tumbuhan dapat dibantu oleh angin, air, hewan, dan juga manusia. Lebah membantu penyerbukan bunga. Coba lihat gambarnya itu. Selanjutnya burung kolibri membantu penyerbukan bunga. Baik, selanjutnya yang kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif ada yang terjadi secara alami dan juga buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami contohnya tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizom, dan spora.
Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan, contohnya cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan juga sambung. Coba kalian perhatikan contoh-contohnya ya, atau macam-macam perkembangbiakannya. Yang pertama, tanaman pisang, bambu, dan tebu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Contoh selanjutnya, tanaman bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Selanjutnya, tanaman kentang dan ubi jalar adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Selanjutnya, tanaman wortel dan singkong adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Pada bagian pangkal umbi akar terdapat tunas yang dapat menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Selanjutnya, tanaman stroberi adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas di setiap ruas. Jika ruas menempel pada tanah, maka akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru yang berakar dan berdaun. Selanjutnya, tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom. Rizom ini merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuk rizom menyerupai akar, tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang, antara lain berbuku-buku dan mempunyai tunas. Selanjutnya ada tanaman lumut dan paku. Adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ukuran spora ini sangat kecil. Tanaman yang dikembangbiakkan dengan teknik sambung. Coba perhatikan. Cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari 2 tumbuhan yang sejenis. Hal itu bertujuan untuk menggabungkan 2 sifat unggul dari 2 tumbuhan. Baik, untuk tugasnya yang pertama adalah coba kalian tulis ulang atau ringkasan singkat yang tadi Ustadz Tian sudah jelaskan dari awal sampai akhir. Jadi itu tugas pertama. Tugas yang kedua, amati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu dan carilah informasi tentang cara perkembangbiakannya. Sebanyak 5 tumbuhan ya. Boleh di halaman sekitar rumahmu. Kalau tidak punya tumbuhan Ustadz, bisa punya keluarga, saudara, atau tetangga. Tetangga juga tidak punya. Masa nggak punya? Pasti punya lah ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama, ringkas ulang yang disampaikan oleh Ustadz Tian dari awal sampai akhir. Yang kedua, amati 5 tumbuhan dan carilah informasi tentang cara perkembangbiakannya. Dikerjakan di buku tulis, dikirim ke Ustadz Tian maksimal hari ini sampai jam 8 malam. Ditunggu ya tugasnya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.